Oke, selamat pagi, berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Oke, hari ini masih pagi nih, Kamis 12 Desember. Oke, Kamis 12 Desember, kita lihat pasar kemarin. Karena kita dengan kesibukan masing-masing, kita nggak harus mantau bursa efek tiap hari. Oh ya, tiap jam, karena kita aliran dividen investing. Oke, kita itu dulu ya. Kita cek email bentar. Di email apa nih, info terbaru. Nah, ini jadwal pelaksanaan pembagian dividen power. Oke, selamat kalian yang punya emiten power. Kalau kalian pengen tahu, mungkin power itu salah satu emiten di bidang pembangkit tenaga listrik yang ada di Cikarang. Oke, kalian yang biasa di Cikarang pasti tahu. Oke, kita apa ya? Kita lihat bursa kemarin. Bursa market kita lihat. Bursa kemarin ditutup 7464, dibuka 7453. Oh, berarti hijau. Iya. Oke, selamat. Mungkin udah pada jenuh jual. Kita lihat, nggak bisa ngeliat itu sih. Udah ditutup presentasinya. Cuma udah bisa kelihatan sih kemarin. Berarti penggerak kemarin DSSA, Tambang Grup Sinarmas, Pani, Pandai Indah Kapuk, Petrosi punya Bapak Prajogo Pangestu, Bian, Tambang, Das. Das ini lagi oper-operan kali mereka. TMG, Raja, sini Cuan, Hexa, naik udah mulai Hexa ya. PNSE, JHD, Roni, STTP, Merk Power, Telkom. Oke, dari papan lapis kedua, SSTM, Centi, Trust, GPSO, Keren, Suri, bla bla bla, Tempo. Ini. Oke, kita lihat pemberatnya kemarin apa aja. Soalnya ya aku sendiri nggak mantau, kita masing-masing ke aktivitas real. ADI 9.600. Iya, ADI ini bakalan multi bagger ini. Selamat kalian yang pegang ADI, unit traktor, SMA, gudang garam, Karwe, Aman, Sip, Saratoga, Telkom, Adaro. Punyanya Pak Garibaldi Thohir ini pada semua ini. Adaro sama ADI ini bakalan sama-sama booming nanti nih. PNGO, MLPT, Games. Cuman ingat sekali lagi, bisa aja sih ADI mungkin kayak ADMR nggak bagi dividen atau ditunda. Soalnya nggak ada yang pasti karena itu bagian dari resiko investasi. NTFN, SIP, Hope, Real, SOS, Taksi. Memang banyak gorengan sih di papan menengah, papan lantai akselerasi apa biasanya sebutannya, papan bawah. Oke, kita udah lihat penggerak, kita lihat IPO. Siapa yang mau IPO hari ini? Masih yang kemarin, MDIY, GWA, DLGW. Oke, kalian yang pengen jadi IPO hunter bisa sih ikut aja IPO dulu. Mungkin lotnya gak usah banyak, nanti pada saat hari pertama, kedua, ketiga biasanya dia akan pasti naik. Mungkin itu saatnya take profit. Cuman lebih bagus lagi bila kalian pelajari fundamentalnya. Lihat agenda hari ini. Ispark. Aku punya ini perhotelan di Jogja. Oke, selamat kalian yang pegang emiten S dan Duty, kalian dapat dividen. RUPS, MDLN, INAP, HITS. Biasanya RUPS ini bisa juga mau bagi dividen atau ya cuma nggak ada info apa-apa, karena cuma salah satu kewajiban dari BII untuk anggota bursa harus mengadakan RUPS. Oke, sekarang kita lihat toko kita dulu. Portofolio minus 13. Nggak apa-apa, biasa. CNK. Nah ini ini salah satu saham gorengan ini. Udah naik berapa tuh? 140%. Oke.
sam gorengan ini anggap aja buat lucu-lucuan atau cuma buat konten, nggak usah diambil serius. Itu salah satu contoh yang mereka para bandar beserta teman-temannya tuh bisa saling oper-operan dan nunggu siapa retail lugu yang akan terjebak gitu aja. Karena begitu ada retail terjebak, mereka akan menurunkan harga serendah-rendahnya sampai si retail itu menyerah dan cut loss. Satu dia cut loss, dia akan dibeli dan kembali lagi diangkat naik. Itu cara kerja bandar. Udah sebenarnya sih gampang ngebaca polanya itu. Ya itu akhirnya yang bisa menang itu ya fundamental. Cuman misal apa ya, kayak brand, oke dia mungkin fundamental rendah tapi dia akan terus bisa naik selama Pak PP beserta kawan-kawannya bisa naik, karena mereka sasaran dia bukan retail, dia lebih ngincar institusi asing. Misal kayak BlackRock atau siapapun di luar sana yang punya uang banyak buat ngebeli sahamnya brand, polanya gitu aja. Oke, kita lihat apa lagi nih. BEX, PUDP, ARKA, FVCT, PPGL, BP, WITI, Dimas pada hijau, KKGI, Aksio, SDM, IPCC itu anaknya Pelindo, Nano itu perusahaan bidang teknologi, Astragrafia, Indika. Nah ini Power udah bagi dividen. Oke, terima kasih buat manajemen Power. Mereka mau berbagi dengan kita doakan moga manajemennya beserta karyawan-karyawannya sehat semua. Oke, ya itu jadi kalau bursa efek dijadikan judi sebenarnya enggak salah juga. Bursa efek ini tempat kita investasi, kita tumbuh bersama perusahaan, kita membuka lapangan kerja buat saudara-saudara kita, dan saat ada keuntungan berbagi, semua sama-sama senang. Itu fungsi dasar sebenarnya bursa saham. Cuman ya sama seperti pasar tradisional, akan ada orang-orang penjudi yang masuk, dan itu yang biasa merusak hakikat pasar saham. Oke, apalagi ya, kalau minusnya ya ada sih, cuman ya karena koreksi pasar dan karena belajar. Oke, sekarang kita lihat berita. Bentar. Apa berita hari ini? Gudang garam suntik modal lagi ke Bandara Doho, pengelola bakal suara. Ya, kalau yang kalian pegang garam ya percayakan aja. Kalau memang manajemen berpikir bahwa ini adalah salah satu investasi terbaik, terserah. Pokoknya ya selama mereka mau berbagi dividen aja udah bagus itu. Dua, apa ini? Pesan keras Prabowo saat pertama kali resmikan proyek infrastruktur. Iya sih, kalau bisa itu jangan banyak drama sama yang apa itu pungutan liar. Anggap kami yang di project ini udah biasa nemuin kayak gitu. Dikit-dikit LSM datang dan macam-macam, itu yang kadang bikin repot. Oke, sorry. Apa lagi nih? Toto yang lebih transfer dividen interim. Oh ya, Toto ini salah satu produsen, mungkin kalian bisa lihat toilet kayak. Dia salah satu produsen perlengkapan di kamar mandi. Ini juga perusahaan bagus, rutin bagi dividen. Benda dulu ke diri supply ini penerbangan, ya basic level. Apple bangun pabrik 15 triliun di RI. Mantap, selamat. Moga bisa buka lapangan kerja. Amunisi surya semesta dorong kinerja, waspada koreksi, apalagi. Wall Street cerita didorong data inflasi. IHSG diprediksi menguat. Cara pinjol nakal tak bisa akses kontak. Oke, bisa dipelajari tuh. IHSG berpotensi menguat, koleksi saham BRI hingga Unilever. Grup Jarum buka suara posisi bakmi GM. Keren ya, sebesar Jarum dia juga merambah ke food and bakery, F&B. Iya benar. Komitmen Kanwil wajib pajak besar, teguhkan budaya anti korupsi. Glit Group Bakery, Energi, BRMS, pajak kinerja.
Ini bisa jadi pertimbangan sih, karena dia punya grup Bakri punya tambang yang masih besar. Gue lihat grup Bakri, oh udah. Oke, hari kita itu aja ya. Karena power baru ngasih dividen, kita analisis power aja ya, tipis-tipis. Oke, biar kalian bukannya biar kita sama-sama belajar bagaimana mencari perusahaan yang bagus. Oke. Power harga terakhir 695 per lembar saham. Cikarang Listrindo. Oke. Kita lihat grafik 5 tahun. Sorry. Di sini hujan terus. Setelah IPO, logikanya hakikatnya semua pada naik, kemudian para pengendali ataupun para bandar mereka akan take profit. Ya wajar lah. Kemudian dia akan mengikuti dinamika pasar, sementara perusahaan tetap berjalan normal tanpa ada urusan dengan harga saham. Tapi bisa dilihat sih, setelah ke harga fundamental dia akan menanjak naik kelihatan, dan itu landai, berarti normal. Oke, kita analisa dari grafik 5 tahun. Cuman kalau pengen lebih detail, kalian harus buka laporan keuangannya sendiri sih. Oke, sekarang kita lihat profil. Cikarang Listrindo Tbk masuk pasar bursa 14 Januari 2016. Udah perusahaan lama kan, udah puluhan tahun. Sekarang Cikarang Listrindo didirikan tahun 90, melantai bursa tahun 2016. Cikarang Listrindo PC menjadi produsen listrik kelas dunia. Nah udah, PC dia bener, ini bagus, walaupun sementara dia pembangkitnya masih menggunakan batu bara dan melayani area industri di Cikarang. Bidang usaha, Cikarang Listrindo bergerak pada sektor infrastruktur, yaitu transportasi. Kegiatannya meliputi industri pusat, pembangkit tenaga listrik, pemasaran, pendistribusian tenaga listrik, dan agen. Nah ini, jadi kita bisa membayangkan visi misi dia saat akan dibentuk area-area ekonomi khusus seperti industri yang saat ini dikembangkan oleh bapak-bapak presiden kita dari zaman Pak Prabowo kemarin. Di Cikarang di situ ada. Jadi kalian bayangkan aja, bila di setiap provinsi atau daerah nanti akan dibangun kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dia akan membutuhkan teknologi. Oke. Bentar. Oke, kita lihat pimpinan perusahaan, komisaris, lumayan banyak ya. Oke, sekarang kita lihat laporan. Stock split belum pernah, dividen. Nah ini yang kita suka. Dia sebenarnya lebih panjang lagi, cuman di aplikasi aja mungkin terbatas. Dari 2020 itu covid, berarti 20, 21 2 kali, 22 2 kali, 23 2 kali, 24 2 kali. Oke, kalian lihat, sebuah perusahaan pembangkit listrik di 1 tahun bagi 2 kali dividen dan rutin, bahkan di saat covid sekalipun, di saat krisis. Dan itu salah satu manajemen yang terbaik. Itu cara kita ngebacanya. Udah, sekarang tinggal harga wajarnya. Finansial, revenue menurun sedikit, nah biasalah namanya perusahaan, sesekali menurun, mungkin buat ekspansi nggak apa-apa. Teknikal netral. Oke, statistik, lihat statistik, net profit margin 17,7%, udah bagus, double digit. Dari valuasi, IPS 91,08, artinya harga dia paling mahal di 910, sekarang 695, under value kalau dari segi IPS. PBV 1,01, masih wajar. PE 7,68, memang agak tinggi tapi masih wajar. Debt equity ratio 85%, di bawah 100, bagus. Sekarang harga dari dividen. Dividen 72,16 rupiah per lembar, payout ratio 79%, bagus, hampir 80% dari laba dibagikan. Dividen yieldnya 10,38%, wow, lebih tinggi daripada obligasi. Jadi saat harga per lembar saham 700-an, kalian akan dapat dividen yield sebesar 10%. Dan hari ini harganya masih 695, artinya masih ada dividennya lebih besar.
Iya, artinya sekitar 11-12% kemungkinan dividen itu bila beli di harga sekarang. Tapi mungkin untuk kemampuan menghasilkan laba kalau dari dari IPS hampir mentok sih. Enggak, masih bisa. Dari 695 ke 910 masih ada berat, jadi kemungkinan dia untuk tumbuh masih ada. Dan yang penting tiap tahun bagi dividen selama 2 kali. Oke, sekali lagi terima kasih buat Power yang udah ngebagi dividen. Kita doakan semoga semuanya sehat, berjalan normal, dan terus berkembang. Oke, baik kawan.